Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini, tetap semangat belajar ya. Kita akan belajar matematika, tema 3, subtema 3. Bersama Bu Nina, aku pasti bisa. Jenis-jenis satuan. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengukuran. Nah, jenis satuan ada dua. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku yaitu satuan yang standarnya telah disepakati secara sistem internasional atau SI. Contoh satuan baku misalnya meter, kilogram, sekon, detik, menit, dan lain-lain. Nah, satuan itu disebut dengan satuan baku. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang standarnya tidak sama atau tidak berlaku secara sistem internasional atau SI. Contohnya menggunakan jengkal, kaki, tombak, ataupun menggunakan benda-benda yang lain. Jadi, pengukuran satuan ada baku dan tidak baku. Satuan baku bisa kita ukur menggunakan penggaris, meteran, rolmeter, timbangan, ataupun jam jika waktu ya. Dan satuan tidak baku berarti bisa kita ukur menggunakan langkah, depah, jengkal, ataupun benda-benda misalnya satuan korek api, ataupun satuan-satuan benda yang lainnya. Nah, ini contoh alat ukur tidak baku ya, jengkal tangan atau depah. Depah itu jika dua tangan direntangkan seperti itu, ataupun langkah ataupun tali. Pada kelas 2 mungkin kalian sudah mempelajarinya. Nah, sekarang hubungan antar satuan berat. Kalau kemarin hubungan antar satuan panjang, sekarang berat. Berat adalah menggunakan gram. Sehingga pada tangga ini kita mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap naik maka akan dibagi 10. Tapi setiap tangganya turun akan dikali 10. Misalnya dari kilogram menjadi gram, maka kita hitung turun berapa? 1, 2, 3, sehingga dia akan dikali 1000 karena nolnya 3, seperti itu. Dan jika dia dari gram menjadi kilogram, maka dia akan naik 1, 2, 3. Jika naik berarti dibagi 1000 atau nolnya dihilangkan 3. Kalau dikali 1000 berarti nolnya ditambah 3. Mudahnya seperti itu ya. Nah, sekarang dari tangga tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Ya. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, sama dengan juga 10 ons. Karena dia turunnya 1, maka nolnya cara mudahnya nolnya ditambah 1. Lalu 1 kilogram sama dengan, karena ini turunnya 1, 2, maka menjadi 100 dekagram. Begitu juga seterusnya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10.000 desigram, 1 kilogram sama dengan 100.000 sentigram, dan 1 kilogram sama dengan 1 juta miligram. Jadi kesimpulan dari tangga hubungan antar satuan berat seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung berat benda. Di situ ada 3 gambar botol ya. Nah, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, maka cara penyelesaiannya adalah kita lihat, dia yang ditanyakan adalah yang diketahui 600 gram dan yang ditanyakan adalah berapa gram, sehingga sudah sama-sama gram, maka kita tinggal menjumlahkannya. Nah, 600 ditambah 600 ditambah 600 karena 3 botol ya,
sama dengan 1.800 gram. Dari mana 1.800? Dari penjumlahan 600 ditambah 600 ditambah 600. Kalian bisa menjumlahkannya dalam bentuk susun pendek. Contoh yang kedua, di situ ada 2 buah ya. Yang pertama warnanya hijau, yang kedua warnanya merah. Nah, dan masing-masing buah menunjuk pada angka yang berbeda-beda. Nah, satuan yang digunakan pada timbangan ini sudah gram ya. Pertanyaannya, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Berapa gram berat semua buah tersebut? Berarti buah yang hijau dan buah yang merah ya. Berapa gram? Nah, kita lihat buah yang hijau dia berhenti pada angka 20. Ini angka 20 ya. Dan buah yang merah dia berhenti antara 30 dan 40. Maka di tengah-tengahnya adalah dari sini ke sini itu 5. Sehingga buah yang merah itu sama dengan 30 ditambah 5 atau 35. Jadi berat semua buah adalah 20 ditambah 35 sama dengan 55 gram. B, buah manakah yang timbangannya paling berat? Nah, kalau kita lihat adalah buah yang merah atau yang hijau? Iya, adalah buah yang merah atau apel merah. Mudah ya cara menentukannya, jadi kalian harus benar-benar teliti. Mari kita ke soal yang selanjutnya. Nah, soal nomor 3, ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir tersebut? Nah, kalian lihat yang pertama adalah 5 kg yang dipunyai ibu, lalu digunakan 3 kg, lalu digunakan lagi 1 kg. Pertanyaannya juga sudah menggunakan kilogram, sehingga sudah sama, kita tinggal menghitungnya. Nah, akan kita peroleh angka 5 kg dikurangi 3 kg dikurangi 1 kg sama dengan 1 kg. Jadi sisa gula pasirnya adalah 1 kg. Mudah bukan cara penyelesaiannya? Nah, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Kita lihat yang pertama jeruknya adalah 750 gram. Kemudian ada sisa 530 gram. Pertanyaannya kita cek sudah menggunakan gram. Nah, caranya tinggal kita mengurangkan. Jadi 750 dikurangi 530 sama dengan 220. Kalian hitung menggunakan susun pendek biasa. Jadi jeruk medan yang terpakai adalah 220 gram. Soal selanjutnya, untuk campuran es buah, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Nah, dia membelinya 6 kantong. Masing-masing kantong adalah 250 gram. Pertanyaannya juga sudah menggunakan gram. Nah, maka diperoleh angka 6 kantong dikali 250 gram. Caranya kalian kalikan silang 25 kali 6. Hasilnya mendapat 150. Karena nolnya tadi kalian tinggal, jadi kita tambahkan sehingga menjadi angka 1.500. Seperti itu. Nah, Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asinnya adalah 2 kg 500 gram. Padahal kita ingat tadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, berarti berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, ini pertanyaannya menggunakan gram, sementara yang diketahui ini menggunakan kilogram dan gram. Maka angka kilogram ini akan kita jadikan menjadi gram terlebih dahulu. Sehingga diperoleh angka 2 kg dijadikan gram menjadi 2000 gram. 500 gram karena sudah gram tinggal kita tambahkan 500. Sehingga memperoleh angka 2500 gram. Mudah bukan cara menghitungnya?
Nah, selanjutnya, timbangan menunjukkan berat kerupuk 1.300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, ini yang ditanyakan kilogram, yang diketahui gramnya. Nah, caranya 1.300 gram kalian ubah dulu menjadi 1.300 ditambah 1.000 ditambah 300 ya. Setelah itu 1.000-nya kita rubah menjadi kilogram, menjadi 1 kilo, 300-nya tetap ya, karena 1 kilogram sama dengan 1.000 gram, sehingga jika gramnya kurang dari 1.000 maka dia tetap. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram. Nah, coba kalian latihan soal 1 penjumlahan ini, kalian tulis soalnya dan kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian dengan rapi dan dengan teliti ya. Ada 5 soal. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi menulisnya langsung pada angka-angkanya, gambarnya tidak usah ya. Jadi silahkan ditulis dengan rapi dan teliti. Selanjutnya adalah soal cerita pengurangan. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Nah, peristiwa menyublim ini akan kita pelajari nanti pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ketika ditimbang es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Jadi yang pertama 1 kilogram, lalu sisanya menjadi 400 gram. Nah, tentu ini berbeda ya, ini kilogram, ini gram. Maka nanti langkahnya, karena pertanyaannya menggunakan gram, jadi kilogram ini kita rubah dulu menjadi gram. Nah, jadi seperti ini. Jadi berat es kering mula-mulanya 1 kilogram, sisanya setelah 3 jam 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kg dikurangi 400 gram. Nah, 1 kg ini kita rubah menjadi gram, menjadi 1.000 gram. Dikurangi 400 sehingga hasilnya adalah 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, mari kita pasangkan satuan kilogram ke gram dengan tepat. Nah, nomor 1, 3.230. Mari kita lihat. Ya, jadi dia pasangannya dengan 3 kg 230 gram. Bawahnya 3.023. Jangan salah membaca ya. Maka pasangan yang tepat adalah 3 kg 23 gram. Selanjutnya 3.203. Nah, perhatikan yang tepat adalah 3 kg 203 gram. Selanjutnya 3.002 gram. Nah, berarti 3 kg 2 gram. Nah, yang terakhir coba kalian cermati. 3.320 gram maka menjadi 3 kg 320 gram. Nah, latihan soal 2 juga kalian kerjakan pada buku tematik kalian, buku tulis ya. Di bawahnya yang latihan soal 1. Untuk latihan soal 2, soalnya tidak perlu ditulis. Kalian langsung saja menuliskan bagaimana cara penyelesaiannya dan berapa hasil hitungnya. Jelas ya? Ini ada soal nomor 1, nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, soal nomor 4. Jadi kalian bisa di screenshot juga boleh. Dan soal nomor 5. Silahkan difahami karena itu bentuknya soal cerita. Dan kalian harus menentukan bagaimana cara penyelesaiannya dengan tepat dan hitunglah dengan benar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menghitung waktu. Nah, perhatikan alat yang digunakan untuk menunjuk waktu. Ada ini ya, 1, 2, 3. Ada 3 alat. Apa perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Ya. Jadi jam yang pertama adalah jam analog, ada jarum panjang pendeknya. Jam yang kedua adalah jam digital, dia tidak ada jarumnya, tetapi dia langsung menunjuk pada angka. Ya. Yang ketiga ini adalah pada zaman dahulu kita bisa menghitung, mengetahui
lama tidaknya menggunakan alat seperti ini. Nah, mari kita perhatikan di situ ada beberapa tulisan ya. Satuan waktu yang biasa kita gunakan itu yang mana? Apakah gram, apa meter, kilometer, kilogram, detik, menit, jam? Kalian perhatikan yang mana coba? Ya, detik, betul. Terus satuan waktu yang lain, menit, satuan waktu lagi, jam ya. Jadi ada 3 ya, 3 satuan waktu. Sedangkan untuk gram ini satuan berat, meter satuan panjang, kilometer satuan panjang, kilogram adalah satuan berat. Jadi kalian harus bisa menentukan mana sih yang termasuk satuan berat, mana yang termasuk satuan panjang, dan mana yang termasuk satuan waktu. Bisa ya membedakannya ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, materi jam sudah ada di kelas 2. Untuk kelas 3 kita hanya mengulang kembali ya. Jadi mari kita amati, ada 6 gambar. Gambar yang pertama menunjukkan pukul berapa? Ya, pukul 7 lebih 40. Gambar yang kedua, pukul 01 lebih 15. Gambar yang ketiga, pukul 06 lebih 05. Gambar yang keempat, coba kalian pahami yang mana? Ya, pukul 05 lebih 10. Gambar yang kelima, 08 lebih 20. Dan gambar yang terakhir, 10 lebih 45 menit. Nah, jadi banyak sekali yang kalian pelajari hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa latihan soal harus dikerjakan. Karena matematika wajib mencoba latihan soal. Sampai jumpa. Terima kasih hari ini kalian telah semangat mengikuti pembelajaran matematika. Jika kalian belum memahaminya, maka videonya bisa diputar kembali dan difahami dengan baik. Jangan lupa tugas-tugasnya mencoba dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.